Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian variabel dan juga hipotesis. Sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan di pertemuan kita yang kelima, tapi setelah melakukan video conference, saya rasa masih banyak mahasiswa yang belum mengerti, jadi saya buatkan videonya ya. Nah, yang pertama tentang variabel. Nah, variabel nanti yang akan saya kenalkan ada 5, ada variabel terikat, ada variabel bebas, ada variabel kontrol, ada variabel moderator, dan juga ada variabel intervening. Nah, yang dimaksud sebagai variabel terikat itu adalah variabel yang diukur untuk melihat apakah perlakuan atau manipulasi variabel bebas berpengaruh. Nah, contohnya adalah kita mengukur berapa prestasi belajar dari siswa. Kemudian ada variabel bebas. Variabel bebas ini adalah variabel yang dimanipulasi untuk menguji dampaknya pada variabel terikat. Jadi variabel bebas ini bisa kita ubah-ubah atau kita variasi. Nah, hasil dari variabel bebas itu akan tampak pada variabel terikat. Misalnya, variabel yang akan kita variasi atau kita manipulasi adalah gaya belajar siswa yang macam-macam. Ada gaya belajar audio, ada gaya belajar audio visual. Nah, itu adalah contoh dari beberapa gaya belajar yang nanti dimanipulasi. Nah, berikutnya adalah variabel kontrol. Variabel kontrol ini adalah variabel yang berkaitan dengan variabel terikat dan variabel bebas dan memiliki dampak. Misalnya, variabel IQ. Variabel IQ ini berpengaruh terhadap prestasi belajar sehingga harus dikontrol. Nah, variabel kontrol ini kita bisa milih di awal variabel IQ-nya yang kita kontrol ini ada pada kisaran sedang, tinggi, superior, dan lain sebagainya. Ini kita bisa kontrol. Kemudian adalah variabel moderator. Variabel yang berkaitan dengan variabel terikat dan variabel bebas, tetapi tidak memiliki dampak. Contohnya adalah gender. Gender berkaitan dengan prestasi dan juga gaya belajar, tetapi gender di sini tidak memiliki dampak baik untuk prestasinya maupun dari gaya belajarnya. Kemudian variabel intervening, variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Kemudian ia mempengaruhi variabel terikat. Misalnya, gaya belajar itu berpengaruh terhadap aktivitas belajar. Nah, aktivitas belajar ini juga berpengaruh terhadap prestasi belajar, sehingga aktivitas belajar ini masuk dalam variabel intervening. Kecermatan membaca siswa perempuan itu lebih baik daripada siswa laki-laki setelah mereka mendapat pembelajaran cepat dan lambat. Sebutkan variabel-variabel berdasarkan judul penelitian di atas. Seperti halnya judul seperti yang saya contohkan di sini, tidak semua judul itu kita bisa menentukan variabel-variabelnya. Hanya yang sangat tersurat saja yang bisa kita tentukan variabel-variabelnya. Kecermatan membaca siswa perempuan lebih baik daripada siswa laki-laki setelah mereka mendapatkan pembelajaran cepat dan lambat. Nah, variabel bebasnya itu adalah pembelajaran cepat dan juga pembelajaran lambat. Ini variasinya. Jadi kalau pembelajaran cepat nanti dampaknya seperti apa? Nanti kalau saya manipulasi menjadi pembelajaran lambat, nanti hasilnya seperti apa? Nah, variabel untuk bebasnya di sini pembelajaran cepat dan lambat. Kemudian variabel terikatnya yaitu kecermatan membaca siswa perempuan dan juga siswa laki-laki. Nah, ini adalah variabel terikatnya.
Nah, untuk variabel-variabel yang lain seperti apa? Kontrol, moderator, dan intervening. Nah, ini tidak semudah itu kita dapatkan di judul. Biasanya setelah baca judul, kemudian kita baca isinya, barulah kita tahu variabel kontrolnya itu apa, kemudian variabel moderatornya itu yang mana, kemudian interveningnya ada atau tidak. Nah, kita harus baca dulu hasil karyanya atau hasil penelitiannya. Nah, pengaruh pendekatan tematik terhadap kemampuan membaca, menulis, dan mendengar. Sebutkan variabel yang tampak pada judul penelitian di atas. Yang bisa kita manipulasi, yang kita bisa variasi, itu adalah pendekatan tematiknya. Nah, pendekatan tematik ini mungkin nanti di dalamnya ada macam-macam. Nah, mungkin aja ada pendekatan yang lain, tapi kita fokusnya ke pendekatan tematiknya. Nah, variabel bebasnya sudah ada. Variabel kontrolnya tidak terlihat. Kemudian variabel terikatnya adalah kemampuan membaca, menulis, dan mendengar. Jadi di sini ada 3 variabel terikat. Kemudian adalah hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah pernyataan atau jawaban sementara yang masih perlu dibuktikan kebenarannya secara empirik ya. Nah, hipotesis dibagi jadi 2, ada hipotesis penelitian dan juga hipotesis statistik. Yang dimaksud hipotesis penelitian ini merupakan bagian dari penelitian ilmiah, biasanya sebagai jawaban terhadap pertanyaan ilmiah atau rumusan masalah. Nah, hipotesis penelitian ini perlu diuji secara empirik. Hipotesis penelitian dibagi jadi 2, ada hipotesis induktif dan ada hipotesis deduktif. Nah, ini bedanya. Kalau hipotesis induktif itu terdapat sejumlah data dalam jumlah yang besar. Terdapat alasan untuk menduga bahwa ada pola tertentu dari data itu. Contohnya, ada hubungan antara data satu dengan data yang lain. Hipotesis ini perlu diuji kembali secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, bedanya dengan hipotesis deduktif itu ada pertanyaan ilmiah berupa rumusan masalah. Secara deduktif melalui teori ataupun hukum ilmiah ditemukan jawaban ilmiah terhadap rumusan masalah itu. Nah, jawaban hal ilmiah ini dikenal sebagai hipotesis deduktif. Hipotesis deduktif sama halnya dengan hipotesis induktif itu diuji secara empirik, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Contoh rumusan masalah. Kalau kita membaca sebuah karya ilmiah, sebuah skripsi, atau sebuah tesis, atau sebuah karya-karya yang lain, karya-karya ilmiah ya tentunya, itu memiliki rumusan masalah. Nah, salah satu contoh rumusan masalahnya seperti ini. Apakah terdapat perbedaan penguasaan konsep IPA siswa antara yang dibelajarkan dengan problem based learning dengan pembelajaran konvensional? Hipotesis penelitian berdasarkan teori peneliti ini menarik hipotesis penelitiannya. Terdapat perbedaan penguasaan konsep IPA siswa antara yang dibelajarkan dengan problem based learning dan pembelajaran konvensional. Jadi hipotesis ini tidak tiba-tiba datang, melainkan Anda harus menggali secara teorinya dulu. Hipotesis statistik sekarang. Jika pengujian hipotesis dilakukan melalui statistika, maka diperlukan yang namanya hipotesis statistik. Hipotesis statistik ini disusun sesuai dengan rumusan hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian dulu, dari hipotesis penelitian ditariklah hipotesis statistik jika Anda menggunakan statistik. Hipotesis statistik berbicara tentang parameter populasi, sehingga perlu dicari parameter yang sesuai dengan rumusan hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis statistik dapat dilakukan secara parametrik maupun non-parametrik.